tujuan dari aksi nyata ini adalah untuk mempraktekkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan praktek supervisi akademik tersebut. Saya nanti akan dibantu oleh teman saya yaitu Ibu Suci Rahayu, dan inilah video observasi yang saya lakukan bersama Ibu Suci sebagai rekan sejawat saya. Oke, apa kabar Ibu Suci? Alhamdulillah baik. Gimana dengan Bu Santi? Ya, alhamdulillah saya baik juga. Jadi Bu Suci ini adalah guru di SMP Negeri 30 Batam. Mungkin Bu Suci mau memperkenalkan diri? Baik, terima kasih Bu Santi. Perkenalkan saya Suci Rahayu, guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 30 Batam. Oke, gimana kabarnya hari ini Bu Suci? Baik, alhamdulillah Bu Santi. Oke, ya memang Kota Batam juga lagi cerah ceria ya pagi ini ya. Ya, benar sekali. Oke, nah sekarang kita akan mengadakan supervisi akademik nih Bu Suci. Jadi saya diberi tugas sebagai supervisor untuk mensupervisi Bu Suci. Nah sebelum kegiatan itu, maka kita ngobrol dulu nih ya tentang tujuan supervisi yang nantinya mungkin akan bermanfaat untuk pengembangan diri dari Bu Suci ya, dalam meningkatkan potensi Ibu sebagai guru mata pelajaran. Gimana? Setuju nggak nih Bu? Setuju banget dong Bu Santi. Oke. Kira-kira apa nih materi yang akan Ibu Suci sampaikan nanti pada saat supervisi pembelajaran di dalam kelas? Baik Bu Santi, rencana saya, materi yang akan saya ajarkan nanti saat supervisi itu tentang materi drama. Ini khusus untuk cerita rakyat daerah Kepulauan Riau. Nah itu akan saya fokuskan ke anak-anak biar bisa mengenal ya, mengenal tentang kebudayaan Riau. Ya ini khusus untuk P5 ya, itu Pancasila yang saat ini kita sedang hadapi ya Bu Santi. Oke, jadi kebenekaan global ya Bu ya? Oke. Gitu. Kemudian Bu Suci, jadi Bu Suci ini ngajar di kelas berapa ya? Saya ngajar di kelas 81 sampai 85 Bu Santi. Oke, jadi untuk besok kita ngajar di mana Ibu? Rencananya saya nanti masuk di kelas 81 ya Bu Santi. Oke, di kelas 81 ya. Jadi besok di kelas 81 ya. Iya. Oke, jadi kira-kira nih proses pembelajaran yang akan Bu Suci buat untuk supervisi besok kira-kira kayak mana tuh? Baik Bu Santi ya, pertama sekali saya akan memulai itu dengan kegiatan pendahuluan ya pastinya, kemudian kegiatan inti, kemudian strategi pembelajaran bentuk kelompok nih. Nah, kemudian membuat kesimpulan dan evaluasi materi tentang drama apa sih yang bisa atau yang belum dipahami oleh mereka, yang sudah diketahui mereka atau yang belum dipahami drama apa gitu. Oke. Jadi kearifan lokal ya? Iya betul sekali Bu Santi. Oke, kemudian bagus itu ya. Jadi tentang apa? Kearifan lokal di mana anak-anak belajar untuk tahu dan peduli tentang cerita rakyat dari Kepulauan Riau ya. Oke. Cukup menarik ya. Oke, karena apalagi di Batam ini kan apa ya? Budaya Melayu nih. Iya, kebudayaan Melayu. Terus udah gitu banyak pendatang ya kan? Iya, banyak pendatang. Oke. Nah, terus kira-kira masalah apa nih yang akan muncul pada saat supervisi besok? Dan kalau boleh saya tahu, mungkin Bu Suci bisa berbagi dengan saya kira-kira masalah apa yang akan muncul? Baik Bu Santi, mungkin kalau masalah yang muncul nih ya bukan hanya sekedar seperti pembelajaran biasanya, itu biasanya kita sering muncul masalah saat pembelajaran tuh anak kurang fokus nih dan belajar biasanya Bu Santi. Kemudian mereka itu banyak yang mungkin belum menguasai ya bagaimana perannya dalam drama tersebut, itu karena kurang fokusnya mereka. Seperti itu Bu Santi. Oke. Jadi dari permasalahan tersebut nih
apa kira-kira rencana aksi dari Ibu untuk meredam permasalahan yang nanti mungkin akan muncul tadi gitu. Apa kira-kira? Baik, Bu Santi. Ini solusi buat saya supaya nanti permasalahan itu bisa teratasi. Yaitu pertama saya akan membagi kelompok nih. Ya, mereka otomatis kan berdiskusi di situ, kemudian ada kolaborasi kan, Iya, sehingga betul. mereka bisa menyelesaikan tugas ya dengan saling kolaborasi dan diskusi, sehingga mereka juga tahu apa peran-peran mereka dan mereka bisa membagi peran mereka masing-masing seperti itu. Oke, ya. Bagus ya berarti. Jadi anak bertanggung jawab pada tugasnya masing-masing ya Bu Betul Suci. sekali, Bu Santi. Belajar berkolaborasi, tadi ya kan apa lagi? Diskusi Ya kan, diskusi, diskusi. berkreasi. Tadi udah bagus ya. Jadi anak diajarin untuk bertanggung jawab, kemudian belajar berkolaborasi ya, berkreasi dengan dengan kemampuan dasar mereka. Nah terakhir nih Bu Suci, kira-kira tanggung jawab apa yang akan Bu Suci lakukan untuk selanjutnya setelah kita lakukan supervisi ini? Baik, Bu Santi ya. Ini saya pun berharap ya, semoga setelah ini saya akan menjadi guru yang berpotensi dengan ada inovasi dan kreatif untuk menarik ya minat anak dalam belajar, di mana mereka ini konteksnya drama kearifan lokal Iya, ceritanya betul. kan. Jadi mereka itu bisa tertarik ya Bu Santi dengan pembelajaran kearifan lokal tersebut. Nah, di situ kita bisa kasih dia refleksi ya kan Bu Santi. Kemudian dia bisa mengevaluasi dan juga memperbaiki hal-hal yang kurang dalam proses pembelajaran saya dan membantu saya menemukan strategi lain lebih baik lagi seperti itu Bu Santi. Oke. Jadi sekarang berarti sampai di situ aja ya Bu Suci ya. Iya Bu Santi. Jadi baiklah. Oke Bu Suci. Jadi kayaknya rencana Bu Suci bagus banget ya. Ya, semoga besok dilancarkan pelaksanaan supervisinya. Jadi saya salut banget karena ada keinginan yang hebat dari Bu Suci ingin membuat anak-anak memahami tentang drama yang bertemakan kearifan lokal ya. Oke. Jadi semoga percakapan kita kali ini akan membawa manfaat bagi Bu Suci. Oke. Jadi selamat untuk besok untuk supervisi. Kita ketemu lagi ya Bu Suci. Oke, sehat selalu Bu Suci. Sama-sama sukses selalu Bu Santi ya. Iya, sama-sama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini adalah akhir dari pra-observasi untuk hari ini. Nah, kita lanjutkan lagi besok untuk observasi di kelas dan kemudian pasca observasi bersama Bu Suci lagi. Iya. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami sudah melakukan observasi kelas dan sekarang saatnya kami melakukan pasca observasi hasil dari pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Suci. Oke, Bu Suci, Iya, ketemu lagi kita. Iya, benar sekali. Oke, gimana nih perasaan Bu Suci setelah disupervisi? Kira-kira dari supervisi tadi, Bu Suci sudah melakukan pembelajaran itu udah sesuai dengan RPP Bu Suci atau belum? Kalau saya melihat ya sejauh saya melakukan praktik belajar tadi, mengajar tadi, ini ada penilaian kurang, yaitu anak-anak itu lupa dengan dialognya dan masih malu-malu Bu Santi. Saat pembelajaran tadi terlihat jelas ya. Nah, mereka tuh masih kurang hafal dengan dialognya dan ragu atau malu gitu. Seperti itu Bu Santi. Oke. Nah, sekarang sebenarnya kalau saya ngelihat secara keseluruhan sih ya,
anak-anak itu sudah bagus, sudah aktif gitu dalam pembelajaran. Cuma memang ada beberapa orang aja ya yang masih ini. Nah sekarang dari kekurangan-kekurangan tadi, kira-kira ada nggak upaya Bu Suci untuk memperbaikinya? Sudah tentu ada dong Bu Santi, Oke. karena saya akan perbaiki strategi pembelajaran nih Bu Santi, dengan koordinasi aktif dengan anak-anak dan lebih ditingkatkan pemantauan, di mana kegiatan itu agar mereka bisa membuat dramanya lebih bagus lagi. Seperti itu saya pantau sedini mungkin sehingga mereka membuat dramanya tuh lebih bagus dan mereka tidak lagi ragu ataupun malu Iya. dalam berdrama nantinya. Seperti itu Bu Santi. Oke. Nah sekarang nih dari rencana Ibu tadi untuk memperbaiki, kira-kira apalagi yang mau Ibu lakukan sebagai tanggung jawab Ibu ke depannya dalam proses pembelajaran tadi? Yang pasti saya akan melakukan kemampuan berinteraksi dengan anak, yaitu bisa berkolaborasi dengan kelompoknya. Yang saya mau anak itu berkolaborasi dengan kelompoknya, ya, dia itu bisa berdiskusi dan menyelesaikan permasalahan apa saja yang mereka dapatkan. Dan itu saya akan memperbaiki strategi pembelajaran saya, yaitu dengan diagnostis Bu Santi, yaitu tentang konsep pemahaman itu mereka terkait dengan materi drama yang sedang kita pelajari. Oke, baik Bu Suci. Kan kita udah supervisi nih, ya. Nah, dari rencana Ibu memperbaiki tadi, kira-kira apalagi nih yang akan Ibu lakukan sebagai tanggung jawab Ibu ke depannya dalam proses pembelajaran Ibu nantinya? Saya masih tertantang Bu Santi ya, karena saya pribadi ya, saya ingin memperbaiki bagaimana strategi belajar. Oke Bu Suci, dari rencana Ibu untuk memperbaikinya, kira-kira apalagi nih yang mau Ibu lakukan sebagai tanggung jawab Ibu ke depannya untuk proses pembelajaran Ibu selanjutnya? Oke, baik Bu Santi. Yang pasti saya akan melakukan kemampuan berinteraksi agar anak bisa berkolaborasi dengan kelompoknya. Saya akan memperbaiki strategi pembelajaran, yaitu dengan strategi diagnostik, yaitu tentang konsep pemahaman mereka terkait materi drama yang sedang mereka pelajari. Seperti itu Bu Santi. Oke, nah sekarang dari percakapan kita hari ini, kemudian dari supervisi Ibu, kira-kira apa yang Ibu Suci rasakan coba? Boleh mungkin saya tahu? Boleh. Oke. Saya merasa saya perlu memperbaiki dari strategi pembelajaran saya nih Bu Santi, yang mungkin ada yang kurang. Ya, jadi saya akan memperbaiki bagaimana saya membuat strategi pembelajaran itu supaya menarik, sehingga anak-anak itu bisa fokus belajar dan mereka menjadi lebih percaya diri dan belajar mengenai materi drama ini. Seperti itu Bu Santi. Oke, berarti ada keinginan Ibu untuk merubah ya. Jadi mungkin Ibu merasa bahwa perlu untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Benar sekali Bu Santi. Oke, bagus banget itu Bu Suci. Nah sekarang nih dari pembelajaran yang sudah Bu Suci lakukan ya kan, sebelum atau sesudah mana yang lebih baik? Kalau saya boleh jujur nih ya, Iya. saya lebih ke sekarang itu lebih baik. Kenapa? Saya mulai membuat inovasi agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan mudah dipahami oleh anak. Bagaimana saya berinteraksi dengan anak sehingga anak itu bisa memahami apa yang sudah saya ajarkan atau saya sampaikan atau saya jelaskan, sehingga mereka bisa fokus belajar dan bisa berkolaborasi sama temannya di kelompoknya, dan pemahaman materi drama ini bisa langsung diserap oleh mereka. Seperti itu Bu Santi. Oke. Nah sekarang dari pengalaman Ibu tadi ya kan, apa kira-kira yang Ibu temukan? Ya, saya dapatkan dari tadi ya pengalaman saya mengajar tadi. Ini saya melihat anak ada kemampuan berkolaborasi Bu Santi. Kemudian dia berkomunikasinya baik sesama temannya ya, dan juga literasinya, dan yang paling penting adalah kekompakan anak itu Bu Santi. Itu yang kita harapkan ya, dengan kompak. Jadi mereka satu tujuan dan satu arah. Seperti itu. Karena mereka berkelompok tadi ya. Kalau misalnya nggak kompak agak susah juga agak susah ya betul. Nah sekarang dari semua tahapan supervisi, apa kira-kira yang Ibu dapatkan sebagai manfaat dari kegiatan ini sampai saat ini? Oke, baik Bu Santi. Saya akan terus belajar menjadi sosok Among yang baik bagi peserta. Oke Bu Suci, terakhir nih kita. Kira-kira nih ya,
dari semua tahapan supervisi yang sudah kita lalui dari pra observasi, kemudian observasi kelas, kemudian ini sekarang pasca observasi. Nah, kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari kegiatan ini Baik Bu sampai Santi. saat ini ya? Oke, baik Bu Santi. Saya akan terus belajar menjadi seorang omong yang baik bagi proses pembelajaran anak. Dengan berkoordinasi, memantau, juga menjaga anak untuk memperbaiki juga proses dari awal saya mengajar sampai akhir mengajar, anak bisa memberikan masukan buat saya juga ya, bagaimana pembelajaran itu yang bermakna untuk mereka, untuk kedepannya nanti, seperti itu Bu Santi. Oke, jadi luar biasa ya. Semoga nanti ini terus kita berkelanjutan ya Bu Suci ya. Jadi kita sama-sama belajar berdua ya, ya memperbaiki apa yang masih kurang di pembelajaran kita. Iya, betul sekali Bu Iya, Santi. jadi sama-sama kita memperbaiki, berefleksi dan berevaluasi. Iya, betul. Oke. Nah, saya rasa segitu aja ya Bu Suci ya. Terima kasih. Sama-sama. Bu Suci senang nggak hari ini ya? Senang ya? Alhamdulillah senang banget. Iya, oke. Baiklah, inilah video pasca observasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Dan sekian dulu video aksi nyata observasi untuk supervisi akademik dari saya. Wassalam.